Pada video kali ini kita akan belajar networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang perlu untuk membangun komputer network itu sendiri. Pertama kita akan belajar switch, kemudian router. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet berbeda. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan di Cisco Packet Tracer. Kita praktek yang switch terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Pilih yang 2960. Kemudian kita tambahkan beberapa VC lagi. Kita menggunakan 5 VC saja. Kemudian kabel antara VC 1 dan VC 0 kita hapus dahulu. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel otomatis saja. Kita hubungkan dari semua VC ke switch. Selanjutnya kita akan konfigurasi semua komputer ini dalam satu blok subnet. Di sini kita pakai blok subnet yang pertama. Oke, di VC 0 kita konfigurasikan IP-nya. Kita masukkan 10.10.10.1. Ini benar ya untuk /27, subnet NAS-nya 255.255.255.224. Kemudian lanjut ke VC yang ini. Lanjut ke VC kedua. Lanjut ke VC ketiga. Terakhir VC 4. Nah, sekarang kita coba koneksinya, apakah berhasil atau tidak. Untuk coba koneksinya, kita bisa kirimkan paket saja. Di sini bisa kita lihat dari VC 0 ke VC 1. Ini kita geser dulu. Successful, berhasil. Dari VC 1 ke VC 2 berhasil. Dari VC 2 ke VC 3 berhasil. Dari VC 3 ke VC 4 berhasil. Kenapa? Karena semua komputer ini berada dalam satu blok subnet. Dan satu switch itu memang fungsinya menghubungkan komputer-komputer berada dalam satu blok subnet. Nah, untuk pengujian kita akan coba ganti IP di VC 4 ini. Jadi di sini kita coba ganti IP misalnya 10.10.10.40, dimana kita tahu bahwa 40 ada di blok subnet kedua. Jadi seharusnya VC 4 ini tidak akan bisa komunikasi dengan VC yang lain. Jadi dari VC 4 ke VC 3, perhatikan bahwa di sini
dia field. Jadi memang switch itu hanya menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu blok subnet. Kalau ada satu komputer saja yang beda blok subnet, maka komputer tersebut tidak akan bisa komunikasi dengan yang lain. Kita ubah lagi ke blok subnet pertama. Kita coba lagi dari visi 4 ke visi 0. Sukses. Kita memiliki 5 komputer yang terhubung ke switch 1. Dan semua 5 visi ini berada dalam satu blok subnet, dimana kalau kita lihat komputer ini berada dalam blok subnet pertama. Sebelum kita lanjut ke router, di sini kita buat topologi yang sama di sampingnya. Kemudian komputer-komputernya akan menggunakan IP di blok subnet kedua. Jadi di sini kita masukkan switch lagi. Pilih yang 2960. Kemudian kita masukkan beberapa visi di sini. Contohnya kita menggunakan 3 visi saja. Kemudian ketiga visi ini akan terhubung ke switch kedua. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi komputer-komputer yang terhubung ke switch 2. Ini untuk menggunakan blok subnet kedua. Jadi kita mulai dari 33. Lanjut ke visi 6, 34. Visi 7, 35. Selanjutnya kita akan coba tes komunikasinya antar visi. Kita coba dari visi 5 ke visi 6. Kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu yang tadi. Kita ulangi lagi. Dari visi 5 ke visi 6. Sukses. Dari visi 6 ke visi 7. Sukses. Nah, sampai di sini kita sudah membuat 2 jaringan untuk switch 1 dan switch 2. Di switch 1 ini adalah blok subnet pertama, sedangkan switch kedua adalah blok subnet 2. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang router. Kita akan menghubungkan antar dua switch ini. Kita masuk ke network devices. Kita pilih yang 2811. Selanjutnya kita hubungkan switch-nya dari switch 1 router ke router, kemudian dari switch 2 ke router. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ini ada namanya sebenarnya. Jadi misal nih dari router ini yang terhubung ke switch 1 itu interface berapa, dari router ke switch 2 itu interface berapa. Nah, untuk melihatnya teman-teman masuk ke option, lalu preference,
Selanjutnya di sini ada tulisan always show port. Artinya menampilkan nama portnya. Jadi di sini kita centang. Nah, perhatikan di sini bahwa sekarang ada namanya ya. Jadi dari router yang terhubung ke switch 1 adalah FA00 dan yang terhubung ke switch 2 adalah FA01. Nah, sekarang kita coba konfigurasi bagaimana agar komputer yang ada di switch 1 ini bisa komunikasi dengan komputer-komputer yang ada di ruangan kedua. Untuk itu, nanti di router itu kita butuh IP address yang berada di blok subnet pertama. Kenapa? Karena komputer-komputer ini ada di blok subnet pertama. Jadi, interface yang terhubung ke ruangan pertama ini harus kita config dengan IP address di blok subnet pertama. Sedangkan interface yang mengarah ke switch 2 juga harus bisa konfigurasi dengan IP address yang berada di blok subnet kedua. Jadi di sini kita masuk ke routernya. Config. Di sini ada pas internet 00. Kemudian di sini portnya harus on. Kemudian kita setting IP address-nya 10.10.10.30. Untuk subnet masknya 255.255.255.244. Selanjutnya di sini kita setting FA01 dengan blok subnet kedua. Jadi kita nanti pakai IP yang terakhir juga, yaitu 62. Subnet masknya sama 255.255.255.224. Nah, sekarang kita sudah selesai konfigurasi di routernya. Selanjutnya, di masing-masing VC, kita nanti harus konfigurasi nama gateway. Nah, default gateway ini kita masukkan IP routernya. Kalau dari switch 1, maka gateway-nya adalah 10.10.10.30. Sedangkan komputer-komputer yang ada di switch 2, gateway-nya adalah 10.10.10.62. Sekarang kita konfigurasi dari switch 1 dulu, dan untuk semua VC gateway-nya sama. Selanjutnya kita konfigurasi di switch 2, gateway-nya itu router FA01, jadi kita masukkan 10.10.10.62. Nah, sekarang kita coba tes komunikasi antar ruangan. Jadi kita coba dari VC 4 ke VC 5. Nah, pertama biasanya fail, kita coba lagi dari VC 4 ke VC 5. Maaf, di sini kita lupa untuk mengaktifkan on di router kedua. Oke, kita coba lagi. Dari VC 4 ke VC 5. Oke, masih fail. Kita coba lagi. Nah, biasanya pertama fail, kita coba lagi dari VC 4 ke VC 5. Perhatikan dia sukses, artinya komunikasi antar ruangan berhasil. Nah, sampai di sini artinya kita sudah berhasil menghubungkan antar ruangan menggunakan router.